Oke, mestinya tidak menggema lagi, mestinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mohon maaf kemarin tidak bisa mengadakan tatap muka ya, karena masih di luar kota. Jadi pada pagi hari ini kita lanjutkan lagi bahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya lah ya, dengan memberikan contoh-contoh yang beberapa contoh lagi ya, karena ini sangat penting, jadi kita perbanyak contohnya ya. Sekaligus nanti ada tugas ke-8. Nah, ini adalah tugas yang terakhir sebelum ke tugas besar 2. Kemudian nanti kita ujian. Oke, ya, jadi saya mungkin tidak akan terlalu lama hari ini, karena hanya sifatnya mengulang. Itu mungkin hari kuliah berikutnya agak sedikit lama, tapi yang kali ini pendek saja. Ini saya hanya sekedar mengulang saja ya, bahwa ada dua aturan di masalah fungsi dari variabel acak. Ya, yang pertama adalah aturan ekspektasi, yang kedua adalah aturan varians. Ya, aturan ekspektasi atau EX. EX ini kan sebenarnya adalah rata-rata dari X. Itu bahwa kalau ada fungsi X, A sama dengan X tambah B misalnya, maka rata-rata dari A itu adalah rata-rata dari X ditambah dengan B. Ya. Jadi itu aturan yang pertama. Ya, ada fungsi random variables, ya, variabel acak yang merupakan fungsi dari variabel acak yang lain, tapi dalam bentuk begini, maka rata-rata dari variabel acak yang A itu sama dengan rata-rata dari variabel acak sebelumnya ditambah dengan B. Sederhana itu ya. Nah, kalau fungsinya itu adalah A dikalikan dengan X, maka rata-ratanya adalah A dikalikan dengan rata-rata dari X. Ya, kita pakai tulisannya seperti itu ya, A, ekspektasi dari X, tapi boleh kita baca sebagai rata-rata. Ya. Nah, kalau ada G yang fungsi dari X dan H adalah fungsi dari X, kemudian ada A yang GX tambah dengan AX, maka rata-rata dari A itu adalah rata-rata dari fungsi X ditambah dengan AX. Rata-rata dari fungsi GX ditambah dengan rata-rata dari fungsi AX. Ya. Jadi itu adalah aturan ekspektasi ya. Kemudian yang kedua adalah aturan varian. Sama dengan di atas, tapi dia V. Nah, kalau V dari X ditambah B, itu adalah Vx saja. B-nya nggak ikut-ikut. Ya. Jadi, standar baku atau simpangan baku, ya, standar deviation dari suatu variabel yang X ditambah B, itu sama dengan simpangan baku dari X saja. Yang B-nya tidak ikut-ikut. Nah, kalau ada A dikalikan dengan X, maka A-nya itu jadi kuadrat. Ya, ingat bahwa Vx adalah sigma kuadrat, ya, simpangan baku kuadrat. Jadi, Vax adalah A kuadrat Vx. Ya, nah kalau ada X dan A adalah variabel acak bebas, maka varians dari X plus A itu adalah varians dari X ditambah dengan varians dari A. Ya. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa kedua aturan ini, baik aturan ekspektasi maupun aturan varians, ini tidak tergantung dari fungsi sebaran kemungkinan. Ya. Jadi tidak peduli dia mau normal atau mau log normal, dia tetap pakai ini. Ya. Sebenarnya ya namanya fungsi distribusi banyak ya, tapi yang kita bahas di
kuliah ini ada dua, yaitu sebaran normal dan sebaran yang log normal. Oke, nah ini sebenarnya sudah kita bahas di kuliah sebelumnya. Ya. Ada balok seperti ini nih, ini saya ambilnya dari slide sebelumnya. Yang lebarnya adalah masing-masing begini, kemudian dia harus disusun seperti ini 30 buah. Nah, berapakah lebar abutment ini supaya seluruhnya itu menumpu dengan sempurna? Nah, karena ada 30 balok, jadi ada variabel L yang sama dengan 30X. 30 kita jejer-jejer. Ya, kita letakkan berdampingan. Nah, kemudian kita juga sudah menghitung berapa rata-rata dari lebar satu balok, ya, X bar, X tape ini adalah rata-rata. Ya, itu data ini nih, data segini nih, data segini. Kita jumlahkan semua, kita bagi dengan 50 kan ya, ada 50 data. Dapatlah 300,44. Oke. Nah, juga kita bisa menghitung variansnya ya. Varians dari X itu adalah Sx kuadrat, ya, simpangan baku kuadratkan. Hasilnya adalah 91,537. Ini di kuliah sebelumnya. Nah, jadi kita bisa mengatakan bahwa lebar rata-rata ya, dari abutment ya, adalah EL. L itu adalah 30X. 30X ini kalau menurut aturan ekspektasi tadi 30-nya keluar. Jadi 30 dikalikan dengan EX. EX adalah 300,4. Jadi lebar rata-ratanya nanti 90 109013,2. Nah, kemudian juga kita bisa menghitung variansnya. Variansnya adalah P dari L, P sama dengan P dari 30X. Ya. Jadi P-nya keluar, 30-nya keluar, tapi dikuadratkan. Jadi 30 dikalikan dengan SX kuadrat. Padahal SX kuadrat adalah ini, 91537. Ya. Jadi simpangan baku dari L ini adalah akar PL ya. L akar dari 30 kuadrat dikalikan dengan SX kuadrat. Ya, jadi sama dengan 30, SX kuadratnya adalah 91,537. Ini. Ya, jadi SL-nya adalah 287,025 mm. Ini adalah simpangan baku ya, standar deviation. Ya, nah lalu permintaan dari yang punya jembatan misalnya ya, yaitu bahwa lebar abutment itu hanya 1 dari 1000 kemungkinan ya, bahwa ada balok yang tidak sepenuhnya menumpuk. Ya, jadi kemungkinan ada balok yang melayang ya tidak menumpuk sepenuhnya itu dibatasi hanya 1/1000. Ya, jadi kalau bikin 1000 abutment ini semacam ini, hanya 1 yang punya balok yang melayang, yang 999 lainnya enggak ya. Nah, jadi ada 1 di antara 1000 kemungkinan balok yang tidak sepenuhnya menumpuk. Jadi dalam bahasa matematik kita sebutnya adalah P yang L lebih besar dari L. L besar lebih besar dari L kecil. L besar adalah variabel acak, L adalah keluarannya, yang keluar berapa ya. Nah, itu adalah 1 dibandingkan dengan 1000 atau 0,001. Nah, tentu saja dalam kita sudah pelajari bahwa dalam distribusi yang kumulatif ya, CDF itu bukan lebih besar yang
diperbolehkan, tapi harus lebih kecil. Jadi PL lebih kecil dari L, ya, bukan PL lebih besar dari L seperti yang sudah. Jadi L besar lebih kecil dari L, dan itu adalah 1 dikurangi PL lebih besar dari L, ya. Jadi kalau kita punya standarnya itu yang begini kan, ini distribusinya, ya, total ini sama dengan 1, dan kita tahu ini, ya, kemungkinan ini, dan yang warna kuning ini adalah 0,01, berarti sisanya yang ini sampai ke sana, yang ganti warna, yang ini, yang coklat ini, ya, tentu saja ada, ya, oke. Nah, jadi dengan demikian kita dapatkan ini VL minus L bagi dengan SL sama dengan 0,999. Oke. Nah, sehingga kita masukkan ke sini, kita dapatkan ini, lalu kita gunakan Excel saja, ya. Oke, fungsi ini norm info, ya, jangan sampai view, ya, norm info ini adalah, oh jangan lupa ini norm bukan info, inverse, inverse, ya, inverse, jadi norm inverse, karena kita mau cari yang di dalam sini, ya. Itu adalah 0,99 ini dimasukkan, rata-ratanya ini dimasukkan, lalu simpangannya dimasukkan, ya, keluarlah 99,00174. Nah, ini adalah lebar abutment, ya, atau 9,9 meter, ya. Jadi kalau kita pasang abutmentnya 9,9 meter, maka hanya ada 1 di antara 1000 kemungkinan bahwa baloknya akan melayang, ya. Nah, kalau kita berpikirnya deterministik, ya, deterministik, bukan berpikir statistik reliability seperti ini, maka kita rata-ratanya 300,44, ya, rata-rata dari balok itu. Nah, lalu berapa lebar abutmentnya? Ya sudah, 300,44 ini dikalikan dengan 30, dapatlah 9013,2, ya. Tapi ingat bahwa 9013 lebih kecil dari ini, ya, jauh lebih kecil, jauh. Ini 9,9 meter, ini kan 9 meter lebih sedikit, ya. Tapi kita harus ingat bahwa 9013 ini artinya ini adalah rata-rata. Rata itu artinya ada kemungkinan terlewati sama dengan setengah, ya, karena dia ada di tengah sini, di luas dari ini adalah setengah dari keseluruhan. Jadi ada kemungkinan 1 di antara 2 abutment akan punya balok yang melayang, ya. Balok yang melayang. Nah, ini yang mungkin bisa mulai dapat feelingnya, ya. Jadi kalau kemungkinan ini kita kurangi terus, kita akan dapat ini semakin besar, ya. Jadi kalau kemungkinannya 1 dibanding 2, kita dapatkan 9013. Kalau 1 dari 1000, dapatnya 9900. Kalau 1 di antara 100, ya berarti antara 990 dengan 9013. Pasti lebih besar daripada 9013, tapi tidak sampai sebesar 19000. Kalau kemungkinannya hanya 1 di antara 100.
bukan satu di antara 1000. Ya, mudah-mudahan sudah dapat ya feelingnya seperti apa. Oke, kita masuk ke jembatan kedua, contoh kedua. Oke. Contoh kedua ini kita punya jembatan. Jembatan ini menumpu di atas 6 balok. Ya. Jadi ini sebenarnya ada 6 balok di bawahnya sini. Oke. Ya, jadi di sini nih, nggak kelihatan 6 balok. Nah, tapi kita pilih seperti inilah kira-kira bentuknya. Ya. Ini adalah lantai kendaraannya. Lantai kendaraan. Di lantai kendaraan itu maksudnya ya kendaraan lewat di atasnya. Nah, lalu si balok itu ada di bawahnya. Jadi seperti inilah kira-kira gambarannya. Ini. Ya, kalau dipotong potongan satu, ini kelihatan begini. 6 balok ini menumpu si lantai kendaraan. Ya, deck. Lantai kendaraan itu kadang-kadang disebut dengan deck. Ya. Nah, lalu jembatan itu sendiri bentangnya adalah 10 meter. Ini, ya. 10 meter. Kemudian baloknya ini terbuat dari baja, sedangkan lantai kendaraannya dari beton. Ya, lantai kendaraannya dari beton. Oke, nah lebarnya itu 4 meter. Lebar lantai kendaraan ini 4 meter. Lalu momen plastis, ya, setiap balok itu 110 kilonewton meter. Momen ini satuan momen. Kilonewton kalikan dengan meter. Simpangan bakunya adalah 9. Jadi itu tadi 110 itu adalah rata-ratanya. Simpangan baku atau standard deviation itu 9 kilonewton meter ya. Lalu diketahui bahwa momen plastis ini sebarannya adalah normal. Sebaran normal. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah beban W per meter persegi agar hanya ada 0,01% kemungkinan terjadi keruntuhan. Ya. Hanya ada 0,01%, ya. Jadi nanti dapatnya adalah 0,001, 0,0001. Ya. Itu terjadi keruntuhan. Ini sebelum saya teruskan, saya kelihatannya butuh itu ya, tulis menulis. Saya ambil dulu apa namanya, paper pen, apa namanya, paper pen, tablet pen, apa namanya. Ya, sebentar, paling 2 menit. Sudah.
Oke ya, kita lanjutkan. Ini sekali lagi kalau ada pertanyaan langsung ya, langsung potong. Nah, jadi ini adalah jembatan kita yang dari baja, dan baja selalu runtuhnya kalau plastis ya. Tidak selalu, tapi kadang-kadang juga buckling. Tapi di sini buckling tidak kita masukkan ya sebagai bahan pertimbangan. Oke. Nah, jadi kemudian kita bisa lihat dari mekanika rekayasa, banyak ini di internet ya. Ini adalah salah satunya. Oke. Yaitu bahwa kalau kita punya balok di atas dua tumpuan, yang satu sendi, yang satunya roll ya, satunya pin, satu roll, maka yang kita roleh ya, di sini bebannya adalah W ya, bebannya ada beban W, maka tentu saja R-nya itu adalah WL, karena sebenarnya yang saya ubah dulu ya, karena sebenarnya gaya merata ini ya kita bisa ganti dengan satu gaya. Nah, satu gaya ya. Berapa besarnya satu gaya ini? Besar gayanya ini adalah tentu saja W dikalikan dengan L. Ya, ini tentu saja adalah W dikalikan dengan L. Nah, jadi kalau itu W dikalikan dengan L, berarti reaksinya di sini dia akan, karena ini ada di tengah, jadi reaksi dua ini di sini akan sama ya, yaitu setengah WL. Ini juga R ini sama dengan nah itu yang ditulis di sini. Ya. Oke, nah kalau begitu berarti kita bisa lihat, kita detailkan di sini. Ya. Kita coba detailkan. Ya. Kita coba ambil sepotong sini saja. Lihat di sini di bawah. Jadi kita ambil lebar ini sepanjang X. Ya. Dari sini ke sini itu adalah X. Nah, sama dengan sebelumnya. Jadi gaya yang bekerja di penampang sepanjang X ini ya, bisa kita ganti dengan satu gaya yang biru ini. Berapa besarnya gaya itu? Gaya itu besarnya adalah luas dari beban ini. Ya, panjang tinggi beban adalah W, panjangnya adalah X, jadi beban ini adalah W dikalikan dengan X. Ya, dan R di sini tadi kita tahu R-nya adalah sama dengan setengah W L. Nah, jadi momen di sini nih, pas di X ini, itu adalah R ini yang sama dengan setengah WL dikalikan dengan jaraknya adalah X, jadi setengah WLX ya, dikurangi dengan ini, karena ini muternya ke sana,
kanan kan ini, si R ini memutarnya ke kiri, jadi minus. Minus dari Wx ini, misalnya gaya, dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya adalah setengah X. Ya, nah jadilah yang di sini. Rx, ya, R dikalikan dengan X, minus Wx dikalikan dengan setengah X. Rx adalah setengah WL dikalikan dengan X, minus setengah Wx kuadrat, kan ini X yang sudah ada, jadi X-nya kuadrat. Nah, besarnya momen di tengah bentang itu adalah setengah bentang, itu posisinya adalah X sama dengan setengah L, ya. Salah. X sama dengan setengah L. Ya, sehingga M max itu adalah M pada saat X sama dengan setengah L, tengah bentang. Ya, atau ini setengah WL dikalikan dengan setengah L, jadi X-nya kita ganti dengan setengah L. Minus setengah W dikalikan dengan setengah L kuadrat. Kalau dihitung hasilnya adalah 1/8 WL kuadrat. Ya. Oke. Nah, kemudian hitungannya, ya. Nah, W tadi di soalnya, itu W itu adalah beban persatuan luas yang bekerja di dek, di lantai kendaraan. Ya. Nah, lebar lantai kendaraan itu 4 meter. Jadi boleh dibilang bahwa beban persatuan panjang adalah 4 dikalikan dengan W. Ya, panjang balok itu adalah 10 meter. Ya, sehingga momen maksimumnya yang tadi adalah 1/8 WL kuadrat ya, yang ini ya, 1/8 W kuadrat. Ya, lalu kita isi angkanya. 1/8, W-nya adalah 4W. Ya, dan kita kalikan dengan L kuadrat, L-nya adalah 10, keluarlah 50 W. Itu adalah momen maksimum yang terjadi. Ya, momen maksimum yang terjadi untuk keseluruhan jembatan, ya. Jadi bukan hanya untuk satu balok, semuanya. Nah, kemudian kita bisa menghitung kapasitasnya, ya. Jadi tadi 50 W itu adalah demand, ya, adalah permintaan dari 50 W itu adalah permintaan dari sisi kendaraan, dari sisi beban luas, ya, yang lewat di situ, kendaraan yang lewat di situ itu dari beban luas. Jadi ini adalah demand. Ya. Ini adalah demand. Ya. Oke, nah sekarang kita hitung kapasitasnya. Kapasitas momen rata-ratanya 110, random standar deviation-nya adalah 100, adalah 9, ya. Maka mu MPI untuk masing-masing balok, ya, itu adalah 110. Karena ada 6 baloknya, masing-masing itu punya kemampuan memberikan momen plastis sampai 110 kN meter, ya. Kemudian simbangan baku 9 kN meter, ya. Berarti sigma MPI adalah 9. Ini berlaku untuk setiap batang, ya, setiap balok yang ada 6 tadi. Nah, karena ada 6 balok, maka rata-rata dari keseluruhan itu, ya, 6 balok itu digabung, maka kemampuan plastisnya adalah 6 kali.
rata-ratanya ya. Jadi 6 balok, jadi mu MP itu adalah 6 kali mu MPI ya, mana I bergerak dari 1 sampai 6 ya, karena ada 6 balok. Oke. Nah, mu MP itu adalah 6, karena ada 6 balok, dikalikan dengan mu MPI, atau 6 dikalikan dengan 110 jadi 660. Nah, standard deviation ya, sigma MP itu adalah harusnya dikeluarin semua di akar ya. Makanya sigma MP itu kalikan dengan akar. Ya, ingat bahwa aturannya nih. Ya. Jadi VAX sama dengan A kuadrat VX. Ya. Ya, ini ya. Nah, jadi karena ada 6 balok, jadi rata-ratanya adalah 6 kali kemampuan, rata-rata kemampuannya masing-masing. Ya. Nah, variannya itu adalah sigma MPI akar 6. 6 ada dari balok. Jumlah balok. Makanya kemudian dibilang akar 6. Oke, nah, suatu struktur itu berdasarkan soal. Dikatakan runtuh kalau MP-nya itu lebih kecil dari MP. Jadi ini sebenarnya ini adalah kapasitas. Ya, jadi ini adalah capacity. Kapasitas baloknya adalah segitu. 660 dengan simpangan 22. Oke. Nah, jadi runtuh itu terjadi jikalau kapasitinya itu lebih kecil daripada demand. Ya. Jadi kalau kapasiti lebih kecil daripada demand, nah ini rugi lah, banyak, tapi kapasitasnya sedikit, jadi kita nggak bisa menerima juga orang. Ya. Nah, jadi dikalikan dengan akar 6 sehingga dapatnya adalah 22,0454. Kemudian struktur itu dikatakan runtuh ya kalau kapasitas yang tersedia yang MP itu lebih kecil daripada Mmax. Ya, nah kemudian kita bilang bahwa kemungkinan untuk runtuh itu 0,01%. Ya, atau 0,0001. Jadi sebenarnya kita masukkan di sini mu M minus mu MP per sigma MP itu adalah seperti ini. Karena distribusi normal, ya, karena distribusi normal, jadi bisa dipakai seperti ini. Ya. Nah, kita gunakan Excel. Ya, normal dari inverse 0,001660 22,0454 itu adalah 5780128. Ya. Nah, kebetulan di situ
ya. Itu adalah 50W. 50W adalah 538,01 K2-nya W sama dengan 11,56 kilonewton per meter persegi. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Berarti yang 578,0128 itu nilai M max-nya ya, Pak? Enggak. Itu adalah nilai momen kapasitas atau momen plastis total ya, dari ke-6 balok. Ya. Kalau ingin kemungkinan dilewati oleh gaya luar itu menjadi hanya 0,01%. Jadi yang namanya momen max itu ini. Jadi momen max ini adalah bagian tadi tuh, ini adalah bagian demand. Oke. Sedangkan di sini mu MP yang di dalam ya, ini kan karena beban luar ya. Nah di atas itu kan karena beban luar. Yang ini itu kan karena beban luar. Tapi yang ini bukan beban luar ya. Yang ada aja. Yang ada. Di kanan ada 6, rata-ratanya 110, simpangan bakunya 9. Jadi 6 dikalikan dengan 110 mu MP sama dengan mu MP akar 6 sama dengan 20 0,5. Kemudian kita masukkan ke dalam Excel, keluarlah 50W, keluarlah 5780128. Itu adalah kapasitas. Ya, tentu saja ini harus kita samakan dengan demandnya 50W sehingga keluarlah W-nya 11,56. Begitu, Mbak. Jelas ya? Mudah-mudahan jelas. Jelas, Pak. Ya, kalau nggak jelas ya direnungkan dulu. Saya perlu break ini tanggal jam 10.53. Kurang sedikit sih sebenarnya, tapi sepertinya kita break dulu ya, kalau nggak nanti saya resah sendiri. Oke, ya, jadi kita kembali lagi jam 11. Ada 6 menit untuk break ya, sebentar.
Ya, oke. Kita lanjutkan. Jadi, ini adalah contoh fungsi dari suatu variabel variabel acak ya. Jadi variabel acaknya adalah momen plastik, kapasitas momen, ya, kapasitas momen plastis dari satu buah balok. Nah, ada 6, jadi kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan kapasitas momen plastis dari ke-6-6-nya. Ya, tentu saja dikalikan dengan 6, tetapi variansnya enggak. Standar simpangan bakunya enggak. Ya, standar deviasinya enggak. Bukan dikalikan 6, tapi dikalikan dengan akar 6. Ya, itu saja sebenarnya yang perlu diperhatikan. Nah, kita juga punya contoh berikutnya. Kalau kita punya rangka, ya, jembatan rangka baja seperti ini. Ups, ini ada yang salah ya, jadi saya itu ini kita kerjakan bersama-sama. Ups, kita keep. Oke, di sini. Sekalian saya tuliskan ya, lama dia. Oke. Iya, harus sabar nih dengan laptop saya. Mending satu huruf aja lama ya.
Uish. Oke, iya. Nah, seperti ini. Nah, besarnya P itu, jadi kalau ada rangka baja seperti ini, ada berapa buah tuh? A, B, C, D, E, F, G. Ada 7 buah batang. Ya, ini 7 buah batang. Eh, yang membentuk jadi situ. Ya. Nah, P ini adalah 100 ton. Ya. P sama dengan 100 ton. Satu di sini. Ya, P ini sama dengan 100 ton. Saya keluar. Nah, lalu masing-masing batang itu punya tegangan leleh baja ya, yang rata-ratanya adalah 209. Simpangan baku 25 Newton per milimeter persegi yang sebarannya dianggap normal. Lalu hitung besarnya A gas penampang agar kemungkinan runtuh keseluruhan ya, runtuh keseluruhan bukan runtuh satu-satu. Jadi semua runtuh itu tidak boleh lebih dari 10 pangkat minus 4. Oke. Eh, Ini bisa kita kerjakan bersama di sini. Ya. Jadi kalau di situ ada P, ya ada P ini. Ini tentu saja akan dilawan dengan gaya reaksi di situ dan gaya reaksi di situ. Bisa jadi di sini besarnya adalah setengah P ya. Dan ini adalah setengah P. Oke, dan kalau kita bergerak dari sini, ya kita tinjau titik ini, titik ini dia punya batang A, tanda ke sana, lalu ada kita tahu ya, ini 60 derajat nih. 60 derajat. Ini juga 60, ini 60, 60, ini juga 60, ini 60, jadi semua sudut 60. Ini juga 60. Ya, dengan rata ini sama sisi segitiganya. Ya, nah jadi ini kita punya 60. Ya, lalu di bawah sini dia ada ke atas sebanyak setengah P. Setengah P.
Ya, nah jadi kalau kita pasang sigma vertikal di sini, sigma ya. Ini 60 berarti ini sisa 30 jadi D cos 30. Kenapa tulisan begini? Sigma F, sigma V. Ini nggak gampang digambar seperti ini. Sigma V sama dengan 0 ya. Di titik itu V harus sama dengan arah ke bawah ya, yaitu D kalikan dengan sinus 60 derajat. Oke, P-nya 100 kilo ya. Sinus 60 derajat itu adalah akar 3 ya. Kita punya oke, dan ini 3. Ini 1, ini 2 ya. 60 derajat. Sinus 60 derajat nggak kelihatan. Sinus 60 derajat mana yang saya punya sinus 60 derajat itu sama dengan akar 3. Enggak ya, 1/akar 3. 1 dibagi dengan akar 3. Jadi kalau kita pakai Excel. Nah ini dihapus saja nih. Oke, jadi sinus 60 derajat itu kalau kita bagi dengan sama dengan 60 ya, dibagi dengan tadi 2 kali Q dibagi 360 ya 1,04 radian. Nah, lalu sinus 0,8665 ya. Kalau kita mau hitung sama dengan 1 dibagi dengan akar 3, kelihatan ya di situ. Ini 50, kenapa beda? Setengah akar 3 kan, setengah akar 3 square root 3 ya, berarti square root 3 2 bagi 2 sama ya. Nah ini ya. Nah jadi kita kembali ke ini, ke sini tadi. Jadi sinus 60 derajat
itu adalah setengah akar 3. Ya, terus di sini sinus, jadi susah menulisnya. Ush. Ya, mulai dia aneh-aneh. Ya, jadi setengah akar sinus 60. Dan harus sabar undinya dengan laptop saya ini maju mundur. Nah, ya, oke. Eh, oke. Jadi sinus 60 itu adalah setengah akar 3. Ya, gampang saya tulis pakai sinus 60 sama dengan 3. Ya. Nah, ini berarti sama dengan gambar ini. Ya, jadi D, komponen vertikalnya dari D itu adalah yang cos ya. 30, yang sin. Jadi D sinus 60 itu harus sama dengan setengah P. Sehingga gaya D di situ adalah sama dengan setengah P yang 50 ya, berarti karena P sama dengan 100 dibagi dengan setengah akar 3, bagi dengan sinus 60. Oke, sama dengan 100 dibagi dengan 100 per akar 3. Nah, nanti akan diperoleh ini ya, masing-masing gaya ini. Saya minta baris baru, slide baru biar enggak coret-coret di sini. Ya, jadi pada intinya adalah kita harus bisa menghitung besarnya gaya yang terjadi di masing-masing batang. Ya, jadi saya tulis di sini. Lama nih. Oke.
Oke. Ya, ini halaman kedua. Ya, jadi nanti itu akan kita dapatkan ini. Jadi asarnya A, ya lama sekali. Misalnya A itu adalah sama dengan A. Oke. A itu sama dengan 50 dibagi akar 3. Kemudian B-nya, apa nama? B kan sama dengan A. Sama dengan 50 dibagi 3. Ya, kemudian yang C sama dengan C itu sama dengan minus 100 akar 3. Ya, dan seterusnya. Ada A, B, C, D, E, F, G, semua bisa dihitung. Ya. Nah, lalu masing-masing punya luas sendiri-sendiri. Ya. Oke, nah, kemudian jadi kita bisa menghitung berapa besarnya tegangan ya, di masing-masing batang. Karena kita punya P, ya, daya batang dibagi dengan nanti luas penambang. Jadi dapat masing-masing tegangannya, tegangannya, ya, gaya dibagi dengan area, ya, dengan luas area. Ini kan tadi luas areanya macam-macam nih, ya. Jadi ini mungkin bisa dibuat tabel gitu, tabel yang 4, kemudian ininya sebanyak yang pergi bertempur. Ya, oke. Jadi ini adalah member, dan di sebelah sini adalah misalnya gaya, sini adalah luas tampang. Nah, di sini adalah tegangan. Oke, ini bisa A, bisa B, ya, lalu ini B. Kenapa ini bisa? Ini C, E.
ini D, ini E, F, dan G fase. Ini ya. Ini nah gayanya ini tadi sudah dihitung. Ini ya, lalu B itu juga sama. Dan yang C itu adalah 100 dibagi akar 3. Ya, kemudian yang D dan seterusnya. Lalu luas penampang ini seperti yang diketahui tadi. Nah, lalu jadi bisa dimasukkan di tabel ini. Lalu tegangan adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Penampang ya. Nah, karya kita lihat lah. Pada dasarnya begitu. Jadi kemudian dapat namanya totalnya ya, berapa tegangan di masing-masing titik, ya, masing-masing batang. Oke, nah kemudian bisa kita hitung berapa besarnya kemungkinan runtuh. Nah, karena runtuh itu didefinisikan atau di dalam soal ini adalah runtuh secara keseluruhan, ya, runtuh selalu bukan satu komponen yang runtuh, tapi runtuh keseluruhan itu yang disebut dengan runtuh beneran. Maka tentu saja kemungkinannya itu menjadi lebih tinggi ya. Nah, kemungkinan lebih tinggi itu diperoleh dengan maaf, misalnya kemungkinannya menjadi lebih rendah ya, karena semua harus runtuh bareng-bareng. Ya. Nah, kalau kita bisa menyatakan bahwa FI itu adalah event ya, adalah kejadian di mana strukturnya betul-betul runtuh pada FI ya, dan S adalah runtuh yang gedung yang runtuh keseluruhan tadi ya, maka PS adalah kemungkinan runtuhnya itu adalah kemungkinan dari seluruh union, seluruh gabungan. Jadi ini dan itu dan ini ya. Jadi keruntuhan itu adalah keruntuhan batang 1, keruntuhan batang 2, keruntuhan batang 3, atau keruntuhan batang A, batang B, batang C, dan semuanya harus runtuh. Nah, jadi nanti untuk keseluruhan ingat saja ini oke ya. Jadi nanti
P, negatif P dari suatu keruntuhan ya, itu harusnya sama dengan ya. Oke, PS ini adalah kemungkinan dari ini. Mana tadi? Nah, ini. Ya, oke. Ini dari I sama dengan 1, dari A sampai dengan G, ya, jadi dari I sama dengan 1, terus tapi ini menjadi terlalu lama. Saya pikir nanti saya coba rapikan ya yang ini, ya, tidak harus di depan mas-mas dan mbak-mbak sekali. Jadi itulah 3 contoh. Yang satu belum selesai, nanti saya coba selesaikan dan saya kirim ya. Tentang penggunaan variabel acak sebagai fungsi, ya, fungsi. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke tugasnya gampang sebenarnya. Tugasnya gampang, penyelesaiannya yang susah. Oke, tugas 8, tugas terakhir ini sama persis dengan sebelumnya, ya. Hanya di sini bentangnya tidak 10 meter tapi 10 P. P adalah 1 ditambah A per Z, A adalah 3 angka terakhir, dan ini Z adalah 20. Ini nanti dapat P, P itu dikalikan dengan 10, dapat bentangnya. Dan kemudian lebar lantai kendaraan juga kita kalikan dengan P, jadi 4P meter. Kemudian kapasitas momen pastis untuk setiap balok itu kita kalikan P juga 110P, simpangannya juga 9P, tapi sebarannya kita gunakan sebaran log normal. Ya, nah sama seperti tadi, berapakah beban W per meter persegi agar hanya ada 0,01% kemungkinan terjadi keruntuhan. Ya, jadi hanya satu ini tugasnya, dan bisa cepat diselesaikan. Nah, di sini kan cuma butuh 2 halaman, 3 halaman ya, sudah selesai menghitung. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Selesai. Iya. Oke, kalau tidak ada, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Saya ingat saya absen yang minggu lalu belum ya. Jadi ini saya stop presenting.